Shalom. Shalom. Shalom semua. Shalom ya. Salam kenal teman-teman semua. Mungkin ada beberapa yang baru pertama kali ketemu ya. Perkenalan dulu ya. Nama saya Daniel Leonardus Arifin. Di sini ditemenin istri saya Jessica di situ. Sama ada 2 anak tapi kayaknya lagi di bawah ya. Di Harmony Kids. Kesini sebenarnya udah beberapa kali, tapi sebelum jadi sebenarnya, malah setelah jadi ini baru sekali ya. Jadi karena mungkin ya pekerjaan juga banyak di luar kota gitu ya, jadi nggak selalu bisa hadir. Tapi puji Tuhan hari ini bisa hadir di sini sama teman-teman semua ya, sangat bersyukur. Dan juga hari ini kita melanjutkan ya sesi pemuritan kita gitu kan. Terus waktu itu auditor kasih tema nih, temanya apa nih bro gitu kan. Kata auditor temanya adalah bersekutu. Terus gue ada wah menarik juga nih temanya sebenarnya, menarik gitu ya. Kenapa disebut menarik? Karena bersekutu itu memang benar-benar adalah salah satu ciri dari murid-murid Kristus. Benar ya teman-teman ya. Murid-murid Kristus itu udah pasti harusnya ya normalnya itu suka bersekutu. Nah kita mau coba lihat dulu ya. Kita bahasnya nih hari ini singkat aja ya. Tadi kemarin udah sempet nanya auditor, ini waktunya berapa lama bro gitu kan. Terus gue bilang setengah jam kayaknya. Terus dia bilang, wah ini rumah harmoni bro. Kalau di rumah harmoni beda kata dia. 1 jam di sini. Terus gue waduh 1 jam. Ngomong apaan ya? Tapi jadi hari ini kita nggak terlalu panjang ya teman-teman ya. Mungkin biar juga lebih mudah juga buat teman-teman grabnya ya apa yang mau disampaikan hari ini. Coba boleh next slide Bi. Jadi kita mau belajar dulu apa sih maksud dari arti kata bersekutu ya. Jadi bersekutu yang dimaksud di sini bukan berarti kumpul ya teman-teman ya. Jadi harus dibedakan nih, berkumpul sama bersekutu ini beda ya. Kalau berkumpul itu kita bisa, gue lagi nggak ada kerjaan nih, lu lagi ada kerjaan nggak? Nggak ada, yaudah yuk kumpul yuk gitu. Itu bisa tuh kita ngumpul. Sekarang kita lagi nggak ada kerjaan, lagi iseng-iseng gitu ya, itu bisa ngumpul. Nah tapi kalau kita lihat ya, ini emang agak, ini kamus ya, dari bahasa kamus nih kalau dilihat ya bersekutu itu kan berkanan, berkawanan gitu ya, berserikat, berkomplot. Bahkan kalau di bahasa Yunaninya itu koinoia ya, itu artinya adalah persekutuan dengan partisipasi yang intim. Jadi bersekutu ini bukan sekedar kumpul-kumpul nggak jelas gitu ya, tapi bersekutu ini kita sepaham dulu bahwa bersekutu ini tuh ada satu tujuan yang mau dicapai. Kenapain sih kita bersekutu itu ada satu tujuannya, nggak sekedar cuman ngabisin waktu doang gitu ya. Gitu teman-teman. Terus sebagai murid-murid Kristus, apa sih persekutuan seperti apa sih yang harusnya kita itu miliki gitu ya. Next B. Yang pertama adalah yang pasti banget adalah bersekutu dengan Tuhan ya. Ini teman-teman pasti udah tahu. Jadi saya sebenarnya lebih ke reminder aja buat kita semua sore hari ini. Kenapa sih kita itu perlu bersekutu dengan Tuhan? Karena pada awalnya manusia itu diciptakan, manusia itu punya persekutuan dengan Tuhan. Ingat nggak pada zaman Adam dan Hawa ya, waktu mereka masih ada di Taman Eden, itu mereka tuh bisa ketemu Tuhan, bisa ngobrol gitu ya, punya persekutuan dengan Tuhan. Tapi kita tahu ceritanya, karena manusia itu melakukan dosa gitu ya, manusia itu tertariklah untuk jadi sama kayak Tuhan gitu ya, bisa mengetahui baik dan buruk segala macam. Akhirnya makan buah itu jatuh dalam dosa, dan akhirnya efeknya apa? Persekutuan yang tadinya udah intim dengan Tuhan ini jadi rusak gitu ya. Akhirnya manusia diusir dari Taman Eden, dan akhirnya persekutuan manusia dengan Tuhan ini jadi rusak. Tapi apakah setelah itu Tuhan diem aja? Enggak ya teman-teman ya. Tuhan tuh terus cari cara gimana caranya supaya bisa bersekutu kembali dengan kita manusia. Pada awalnya banyak cara ya, lewat nabi-nabi ya kan, kita tahu ya hakim-hakim, melalui bangsa pilihan. Tapi ternyata masih nggak bisa gitu ya. Sampai akhirnya apa yang Tuhan lakukan? Dia mengirimkan anaknya, Tuhan Yesus ya, untuk menjadi penebus dosa buat kita semua. Dengan datangnya Tuhan Yesus ke dunia, lalu dia menebus dosa kita,
kita bisa lihat ceritanya ya. Pada saat Yesus disalib, waktu dia bilang sudah selesai gitu ya. Habis itu kan tirai bait Allah tuh kebagi dua ya. Itu sebenarnya adalah tanda bahwa setelah Yesus bilang udah selesai, itu persekutuan kita dengan Tuhan itu nggak perlu lewat perantara lagi teman-teman. Jadi kita langsung bisa punya hubungan langsung dengan Tuhan. Ini kan yang sebelumnya nggak bisa gitu ya. Sebelumnya kan kita mau hubungan sama Tuhan harus lewat nabi ya kan, harus lewat orang lain gitu kan, imam dan segala macam. Nah tapi semenjak Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita semua, maka kita beroleh kembali tuh persekutuan kita dengan Tuhan. Tercapai kembali. Nah, tapi apakah cukup dengan Tuhan Yesus bilang sudah selesai, tirai kebagi dua, jebret gitu. Tentunya perlu ada keterlibatan kitanya juga ya. Tuhan Yesus sudah memberikan jalannya nih. Nih sudah dibuka. Tinggal kitanya mau nggak untuk bersekutu dengan dia. Ini yang jadi perenungan sih ya waktu dikasih temanya bersekutu, terus saya inget-inget iya ya. Sebenarnya itu Tuhan itu udah buka jalannya nih, ya kan? Tiranya udah terbagi dua, dia udah mati untuk kita semua. Tinggal kitanya mau nggak gitu untuk bisa bersekutu kembali dengan Tuhan. Nah kita boleh baca ayatnya, coba next. Selain daripada itu, kita bisa lihat juga ya, kenapa sih kita perlu bersekutu dengan Tuhan? Nih di Yohanes 15 ayat 5, boleh kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah ini juga yang menjadi alasan kenapa kita mesti punya persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita bilang kita kepingin nih hidup kita berbuah gitu ya, menghasilkan buah, jadi berkat buat orang lain. Kita itu harus melekat sama pokok anggur ya teman-teman ya. Di ayat firman Tuhan ini udah bilang kita itu sebenarnya hanyalah ranting. Kalau kita mau berusaha sendiri untuk berbuah itu nggak bisa teman-teman. Karena kita ini hanya ranting. Ranting kalau nggak melekat sama pokok anggur, dia nggak bisa menghasilkan buah. Makanya itu kenapa persekutuan dengan Tuhan itu begitu penting. Karena kita sebagai ranting-ranting yang mau berbuah harus melekat kepada pokok anggurnya. Nah, terus gimana sih caranya kita bisa tahu? Mungkin teman-teman kan ada, saya merasa saya udah kok bersekutu dengan Tuhan. Saya udah punya kok persekutuan dengan Tuhan. Gimana caranya kita bisa ngecek apakah kita benar-benar sudah punya persekutuan dengan Tuhan atau belum? Nah, coba kita lihat ayatnya berikutnya. Coba berikutnya Bi. Ini nih cara untuk ngeceknya. Di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, jadi cara ngeceknya gini teman-teman. Kalau misalkan kita ngerasa nih, kayaknya gue udah bersekutu dengan Tuhan, udah kok gitu. Nah, coba kita cek nih kehidupan kita. Apakah cara-cara kehidupan kita ini masih ada di dalam kegelapan atau enggak? Itu kan satu hal yang pribadi ya. Mungkin dilihat orang gitu ya, wah ini rajin, rumah harmoni setiap minggu dateng ya kan. Hari Minggu ke gereja dateng lagi gitu. Tapi itu kan gak jadi jaminan ya teman-teman ya. Itu gak jadi jaminan. Yang bisa ngecek adalah diri kita sendiri. Coba kita cek lagi nih dengan ayat ini ya. Di 1 Yohanes 1 ayat 6 ini. Apakah persekutuan kita dengan Tuhan itu udah sebenarnya persekutuan itu seharusnya seperti itu. Atau sekedar terlihatnya aja kita bersekutu dengan Tuhan. Nah ini kita harus jawab sendiri-sendiri ya. Kita gak bisa kayak kayaknya lu udah bersekutu deh sama Tuhan. Tapi kita kan gak tahu isi dalam hatinya orang ya. Makanya ini kita harus cek sendiri-sendiri sebenarnya teman-teman. Apakah benar kita punya persekutuan dengan Tuhan? Kita cek dari kehidupan kita. Terutama di saat-saat dimana orang-orang gak lihat. Itu yang paling penting ya. Mungkin kalau orang-orang lihat tuh kita bisa pakai topeng ya teman-teman. Kita bisa, ada banyak orang nih gitu ya. Wah alim gitu. Mungkin di sini kan minggu lalu Pak Ridwan ya.
Pak Ridwan tuh biasanya dia pasti ngomong tuh kayak gitu. Kalau mau lihat kerohanian saya, jangan lihat kalau saya lagi khotbah. Biasa dia suka ngomong gitu. Atau saya lagi di gereja gitu, jangan. Tapi lihat kalau homilin lagi marah-marah gitu kan. Gimana gitu loh, saya ngeresponnya itu gimana gitu. Harus lihatnya di situ. Nah ini juga sama ya teman-teman ya. Jadi untuk cross check apakah kita benar-benar punya persekutuan dengan Tuhan itu sebenarnya nggak bisa terlihat nih. Di sini nih kelihatannya, wah kayaknya kalau dilihat dari sini tuh teman-teman di atas kepalanya udah ada lingkarannya semua gitu ya. Udah ada sayap-sayap gitu kan. Tapi kan nggak bisa dilihat di sini ya teman-teman ya. Jadi memang itu satu hal yang kita harus cross check. Makanya jangan sampai kita udah berbangga-bangga, gue mah udah rajin lah. Saat teduh setiap hari ikutin Instagram Koditer, ya kan. Udah rajin nih gitu, di absen selalu hadir. Belum tentu jadi jaminan teman-teman. Itu selalu yang harus kita ingat ya. Jangan apa yang terlihat sama orang, justru yang lebih penting lagi adalah di saat-saat orang gak lihat. Itu yang mesti jadi cross check kita ya. Apakah persekutuan kita dengan Tuhan itu persekutuan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Apakah seperti itu yang Tuhan mau? Nah, buat teman-teman mungkin ada juga yang kayak gue saat teduh masih bolong-bolong nih gitu kan. Kalau inget bangun pagi saat teduh ya kalau inget gitu. Nah, ini di kita di sini ini ya keluarga lah ya. Maksudnya kita saling kenal gitu kan, kenal orang-orangnya saling tahu. Biarlah ini jadi satu reminder sih buat kita ya, yang saya mau challenge nih buat teman-teman juga. Di sini kalau boleh tahu ada nggak yang udah setiap hari rajin pasti punya waktu untuk saat teduh sama Tuhan? Wah udah mostly ya, tapi belum semua. Nah makanya ini saya mau memberikan challenge. Supaya ini tidak berlalu begitu saja ya teman-teman ya sharing hari ini. Coba be next me. Nah ini ada challenge-nya nih teman-teman nih. Ini buat teman-teman yang mau aja ya. Jadi buat teman-teman yang mau aja ya. Nih ini satu tips dari saya. Karena dulu saya juga gitu awalnya. Saat teduh kadang iya kadang enggak gitu ya. Bolong-bolong gitu. Cuman terus lama-lama menyadari bahwa ini tuh bukan satu hal yang ya kalau perlu kita lakukan, kalau enggak gitu. Jadi itu harus sesuatu yang kita drive dari diri kita sendiri gitu. Ayo saya mau gitu. Nah ini buat teman-teman yang mau, yang mungkin tadi belum punya waktu yang selalu khusus buat Tuhan ya. Saya mau challenge nih, teman-teman boleh keluarin HP-nya. Coba set timer bangun pagi di HP-nya. Misalkan biasanya bangun pagi jam 6. Coba sekarang ambil HP-nya set. Bangunnya jam 5:30. Coba dulu. Karena menurut penelitian, ini katanya penelitian ya. Sesuatu yang kita lakukan 21 kali berturut-turut konsisten. Itu akan menjadi habit. Ini kan habit yang bagus ya teman-teman ya. Punya persekutuan dengan Tuhan itu adalah satu habit yang bagus. Karena seperti tadi saya cerita, Tuhan itu udah buka jalannya. Kita mau nggak, ya kan? Itu kan selalu balik gitu kan. Tuhan itu nggak pernah maksa gitu loh. Kalau dia mau maksa sebenarnya dia bisa aja paksa semua kita ya nggak? Begitu dia turun ke dunia, udahlah semua lo gue selamatin, udah selesai. Bisa sebenarnya kalau dia mau. Tapi kan Tuhan kita bukan Tuhan pemaksa seperti itu kan. Itu adalah pilihan gitu loh. Mau apa enggak gitu loh. Nah sama hari ini juga, ini satu challenge yang mau atau enggak itu semua terserah teman-teman. Cuman ini satu hal yang menurut saya pribadi itu sangat amat banyak gunanya. Mungkin awal-awal kita baca Alkitab gitu ya, saat teduh setengah jam tuh berat mungkin awal-awal. Kayak ngantuk atau segala macam. Tapi jalanin aja teman-teman, konsisten aja. Nanti itu akan satu kebiasaan gitu, akan jadi satu habit, sesuatu yang teman-teman akan lakukan kayak, ya emang ini satu yang kayak kita kepingin lakukan gitu, ada satu yang kurang kalau kita nggak lakukan. Jadi ini satu challenge ya, tantangan buat teman-teman di sini ya. Buat teman-teman yang mungkin, saat teduh tuh kayak bosen deh, ngapain sih gitu. Nah percayalah teman-teman, ini tuh banyak gunanya buat kehidupan kita semua, amin. Jadi biar gak lewat begitu aja buat teman-teman yang emang mau coba, iya kayaknya boleh juga ya. Gue kayaknya memang harus mulai nih saat teduh. Jangan mulai minggu depan teman-teman atau bulan depan. Sekarang, besok langsung praktek, oke? Jadi jangan sampai kita
Iya benar juga sih, perlu saat teduh. Ya nanti-nanti deh, kayaknya minggu ini lagi banyak kerjaan gitu. Jangan teman-teman, jangan sampai miss. Karena sekali kita, ya ntar deh gitu ya. Ntar besok. Percayalah itu akan terjadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita miss nih. Jadi kalau teman-teman yang mau, ayo langsung set timernya. Besok pagi kita bangun setengah jam lebih pagi. Kalau auditor setengah 6 ya. Setengah 6 Instagram. Berarti saat teduh pribadi jam 5 gitu kan. Setengah jam lagi sebelum ikut di Instagram ya teman-teman ya. Itu terserah sih, preference. Sebenarnya nggak harus pagi juga boleh. Cuman menurut saya waktu yang paling baik ya gitu supaya kita masih seger nih gitu. Kadang-kadang kita bisa aja sih jam makan siang gitu, bisa, atau mungkin ada yang sukanya sebelum tidur gitu ya. Bisa, boleh, nggak salah. Cuman lebih baik gitu ya. Kalau kita mencontoh Tuhan Yesus kan juga Tuhan Yesus pagi-pagi dia berdoa ya kan. Emang kayaknya itu best timing lah. Cuman balik lagi preference. Mungkin ada yang lebih suka ini. Yang penting kita itu selalu punya waktu untuk yang pertama apa? Bersekutu dengan Tuhan. Amin ya teman-teman ya. Jadi kita yang pertama tentang bersekutu yang kita bisa belajar pada hari ini adalah bahwa yang terpenting dari semuanya adalah persekutuan kita dulu dengan Tuhan. Itu yang pertama. Karena kalau persekutuan kita dengan Tuhan aja nggak beres, ke yang lain-lainnya cenderung akan nggak beres juga teman-teman. Jadi memang harus beres dulu sama Tuhan. Baru kita lanjut ke yang kedua. 2 poin aja hari ini. Yang kedua adalah bersekutu dengan anak Tuhan. Oh yes, di sini anak Tuhan semua nih mukanya nih ya. Dari senyum-senyumnya anak-anak Tuhan semua nih. Soalnya senyumnya ceria-ceria banget ya. Jadi yang kedua adalah bersekutu dengan anak Tuhan. Yang pertama kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua kita perlu bersekutu dengan anak Tuhan. Kenapa kita perlu bersekutu dengan anak Tuhan? Karena teman-teman tahu kan, Tuhan itu bilang kita di dunia ini seperti binatang apa? Domba ya. Jangan kambing ya teman-teman ya. Kita di sini seperti domba, oke? Domba itu teman-teman tahu kan, domba itu dia gimana cara dia mempertahankan diri dia dari musuh. Nah itu, domba itu kan dia nggak punya kemampuan untuk ngelawan gitu ya. Dia nggak punya gigi yang tajam, nggak punya cakar yang tajam, ataupun kemampuan untuk bertempur tuh domba tuh nggak punya. Makanya kenapa domba itu dia punya kekuatan di mana? Saat dia ada di dalam kawanan ya. Saat mereka tuh lagi satu grup gitu loh. Kalau mereka lagi jalan bareng-bareng, nah itu tuh mereka aman tuh. Tapi begitu ada satu yang melenceng, nah yang melenceng ini langsung gak aman. Langsung jadi inceran gitu loh. Sama juga dengan kita. Kan kita dibilang sebagai domba ya. Sekali lagi jangan seperti kambing ya teman-teman ya. Walaupun mungkin ada yang bilang agak mirip atau gimana, tapi percayalah itu beda teman-teman. Kambing sama domba itu beda. Kemarin saya sempat ditanya tuh sama Jessica gitu kan, kamu tahu apa lembu ya? Lembu nggak gitu? Saya agak miss teman-teman, saya kira lembu tuh bukan mirip domba gitu. Ternyata lembu tuh mirip sapi ya. Jadi mungkin kali aja di sini ada yang mirip-mirip saya nih, pengetahuan binatangnya agak beda. Tapi percayalah kambing dan domba itu beda ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita jadi yang kambing ya, kita harus jadi seperti domba. Nah domba itu dia nggak bisa jalan sendiri ya kan tadi ya, harus ada di dalam kawanan. Sama makanya kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus punya persekutuan dengan anak-anak Tuhan juga. Supaya kita kuat. Oke teman-teman, kita baca dulu nih ayatnya. Soalnya dari muka-mukanya kayaknya minta ayat ya. Kita baca dulu nih ayatnya ya. Ini adalah contoh yang paling menurut saya paling paling baik lah yang kita bisa contoh ya. Apalagi ini kita di sini kan juga seperti jemaat mula-mula ya kan. Ya asik ya. Seperti jemaat mula-mula nih di sini ya kan. Masih jumlahnya segini kan masih kayak jemaat mula-mula nih. Ini teman-teman, Kisah Para Rasul 2 ini dituliskan, kejadian ini adalah setelah Petrus khotbah dan ada 3.000 orang bertobat. Setelah 3.000 orang bertobat, ini ngapain mereka? Mereka kan masih mula-mula nih awal. Ngapain? Nah, kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Inilah yang mereka lakukan dan menurut saya ini adalah salah satu yang perlu kita juga contoh gitu. Sebagai anak-anak Tuhan. Kita baca dulu ya ayatnya sama-sama ya. Dari Kisah Para Rasul 2
ayat 42 sampai ayat yang ke-47 ya. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada amin? Amin. Di sini kita bisa lihat jelas siapa yang nambahin jumlahnya. Tuhan ya. Jadi kita mau bikin program secanggih apa kek, mau usaha secanggih apa kek. Sebenarnya yang terpenting adalah Tuhan yang nambahin jumlahnya. Amin ya teman-teman ya. Memang kita bukan kejar-kejaran jumlah ya nggak. Bukan kayak kalau persekutuan 1000 orang tuh lebih berdampak daripada persekutuan 100 orang. Enggak juga. Enggak juga. Cuman yang kita bisa contoh dari jemaat awal nih, jemaat mula-mula nih. Teman-teman bisa lihat ya kehidupan mereka itu gimana gitu. Segimana tadi makanya nyambung banget sama yang jadi ayat hafalan tadi ya. Yang minggu ini ya. Bahwa mereka itu saling mengasihi. Sebegitunya mereka saling mengasihi. Sampai orang-orang di luar itu ngelihat ini orang kok bisa kayak begini ya perkumpulannya ya. Sampai akhirnya ya itu yang menjadi drive ya. Karena ada perubahan di orang-orang yang jemaat mula-mula ini. Ada perubahan dalam kehidupan mereka gitu loh. Makanya sehingga akhirnya itu yang mendrive orang-orang tuh Tuhan tuh kirimin gitu loh. Kayak ada orang-orang lihat gitu di bawah lama-lama makin nambah jumlah mereka. Karena apa? Karena kehidupan mereka itu berbeda gitu ya. Kehidupan yang penuh kasih. Satu persekutuan anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Ini yang perlu juga kita lakukan di tempat ini ya teman-teman ya. Amin ya. Percayalah kita semua di sini saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin. Nah, apalagi ini kan juga sama nih jemaat mula-mula. Kita juga di sini boleh dibilang jemaat mula-mula gitu ya. Jadi ini satu kerinduan juga. Biarlah kita juga saling mengasihi sebegitunya gitu ya. Saling peduli sebegitunya sampai kita itu bisa jadi apa ya? Dilihat orang di luar tuh berbeda gitu teman-teman. Ini ada satu persekutuan yang wow kok bisa ya saling mengasihi, saling perhatian sebegitunya gitu. Dan pastinya kita tahu ya setiap manusia itu kalau bergesekan itu sangat normal, sangat wajar ya teman-teman ya. Kan ada firmannya juga besi menajamkan besi ya. Jadi persekutuan dengan anak Tuhan bukan berarti diantaranya nggak ada masalah teman-teman. Bukan berarti begitu juga. Tapi adalah gimana setiap masalah ini juga bisa diselesaikan dengan kasih sebenarnya gitu sih. Jadi bukan berarti persekutuan anak Tuhan, wah nih kudus semua gitu ya. Nggak ada yang bentrok satu dengan yang lainnya, nggak mungkin ya teman-teman. Kita sebagai manusia pasti ada. Tapi biarlah persekutuan ini segimanapun mungkin nanti ke depannya ada masalah dan segala macam bisa diselesaikan dengan kasih ya tadi teman-teman ya. Biarlah contoh dari jemaat mula-mula ini itu bisa kita pelajarin ya. Kehidupan mereka tuh kayak gimana sih? Mereka itu ngapain aja sih? Tadi di situ ditulis ya, mereka di ayat 42 ya, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau tadi kita mecah-mecahin donat mungkin tadi ya di depannya, ada donat gitu ya, saling berbagi makanan. Dan mereka apa? Berdoa. Nah, boleh next Bi? Ini adalah challenge untuk hari ini. Yeah. Jadi challenge untuk hari ini adalah nanti setelah ini kita akan bikin grup kecil-kecil gitu ya teman-teman ya. Bertiga, maksimal berempat deh. Jangan berlima nanti kelamaan. Kita akan bikin grup
kecil-kecil gitu ya. Kita coba saling doain. Jadi kita datang ke tempat ini jangan sampai kita cuman gue mau terima sesuatu nih. Jangan ya teman-teman. Kita juga mau share sesuatu, kita juga mau bagi hidup kita, mau bagi apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita buat kita bagi buat orang lain. Oke, setuju ya teman-teman ya. Jadi hari ini nanti setelah ini kita akan bagi grup gitu ya, kecil-kecil aja bertiga. Nanti kita coba ada waktu sebentar kita saling tanya gitu ya, kira-kira apa nih yang perlu didoakan, apa yang jadi pergumulan mungkin hari-hari ini gitu kan. Karena kita nggak tahu loh teman-teman. Mungkin kita lihat kayaknya ini semua baik-baik aja ya. Mukanya kita lihat kayaknya senyum-senyum aja semua. Tapi di dalam hati kita nggak tahu kan. Dan menurut saya ini satu yang bagus yang kita bisa pelajarin dari jemaat mula-mula adalah mereka itu juga saling berdoa gitu loh. Jadi saling nguatin nih. Yuk, mungkin kelihatannya Wahyu sih mukanya kayaknya lagi happy nih gitu. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya di dalam hatinya dia gimana ya kan. Kalau dilihat rame-rame gini mungkin baik-baik aja. Tapi harapannya nanti kalau kita bikin grup-grup lebih kecil gitu ya. Kita bisa coba tanya lebih dalam. Ada nggak nih apa nih gitu. Dan kalau bisa ya jangan cuma hari ini aja ya teman-teman ya. Kalau bisa nanti next-nextnya juga kita inget gitu. Oh kemarin si Wahyu cerita nih dia ada masalah di sini. Kita tanya lagi gimana? Udah beres belum masalahnya? Oh belum nih bro gitu. Oke kita terus dukung dalam doa ya. Percayalah teman-teman. Hal-hal kecil ini itu yang jadi yang bisa jadi kekuatan untuk persekutuan kita ini terus hidup gitu loh. Karena kalau enggak ya akan gini-gini aja gitu. Kita akan jadi kayak ibadah biasa aja kan, kita nggak mau dong seperti itu ya. Kita nggak mau kita datang ke sini cuman datang terus nyanyi, dengar firman, terus doa berkat pulang gitu kan, kita nggak mau ya cuman kayak begitu aja. Biarlah kita ini jadi persekutuan seperti jemaat mula-mula nih. Kita ini saling dukung satu dengan yang lainnya, saling doain satu dengan yang lain, saling nguatin satu dengan yang lain. Kita ada satu yang beda gitu loh di tempat ini. Jadi jangan kayak Rumah Harmoni gue udah tahu, sama-sama aja. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Kita harus punya satu yang beda gitu. Kita harus punya kayak di tempat ini luar biasa loh. Mereka tuh saling nguatin, orang-orangnya tuh saling support banget gitu. Saling doain satu dengan yang lain. Itu jadi kerinduan banget sih. Waktu saya doain gitu ya buat apa nih Tuhan yang mau disampaikan di tempat ini. Yang pertama itu tadi ya. Untuk persekutuan dengan Tuhan. Ayo bangun. Jangan sampai kita lemes di persekutuan dengan Tuhan ini. Jangan sampai lemes. Ayo kita bangun. Saat teduh kita harus setiap hari. Paksa diri kita gitu loh ya. Jangan sampai kita udahlah hari ini, besok lah, mulai lusa lah. Jangan teman-teman, paksa. Yang kedua adalah persekutuan kita jangan biasa-biasa aja. Persekutuan kita harus kita contoh lah ini ya, jemaat mula-mula ini di mana Tuhan tuh tambahin jiwa-jiwanya itu. Kenapa? Karena memang orang-orang di dalamnya itu layak untuk ditambahin jiwa-jiwanya. Amin. Oke, sebagai penutup ayat terakhir 1 Korintus 15 ayat ke-58, boleh di next dulu Bi. Ini adalah ayat yang selalu menguatkan saya kalau lagi capek rasanya. Atau misalkan kadang-kadang gini ya, jujur aja nih teman-teman, kadang-kadang kita lagi mumet gitu, banyak kerjaan yang kita lagi pikirin segala macam ya. Dalam kehidupan ini pasti semua teman-teman juga lah punya kesibukan masing-masing dan segala macam. Terus kayak kita diminta ini, diminta itu, mesti ngerjain ini, mesti ngerjain itu gitu ya. Ayat ini yang selalu jadi kekuatan buat saya. Kita boleh baca sama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 58, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Percayalah teman-teman. Jerih lelah kita dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Tuhan hitung semuanya. Oke. Jadi setiap teman-teman yang mungkin lagi down, lagi lemes, pegang ayat ini. Saya selalu pegang ayat ini. Kalau saya lagi, Tuhan kayaknya lagi capek nih Tuhan. Mesti kayak gini juga Tuhan. Mesti kayak gini juga Tuhan. Selalu dikuatkan oleh ayat ini. Bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Percayalah teman-teman. Jadi pada sore hari ini
firman Tuhannya singkat aja. Biarlah persekutuan yang terutama dari setiap kita adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Ini harus benar. Ini harus konsisten. Jangan hari ini iya, besok enggak, iya, enggak, iya, enggak. Ini harus konsisten. Yang kedua, persekutuan kita dengan anak-anak Tuhan ini juga jangan sampai biasa-biasa aja teman-teman. Biarlah kita contoh nih jemaat mula-mula ya, kehidupan mereka gimana. Ada satu yang beda gitu loh, ada satu warna yang beda. Mereka tuh nggak sekedar dengar para rasul and then that's it gitu loh. Mereka bahkan mecahin roti, mereka kumpul sama-sama, mereka saling berdoa. Biarlah ini juga jadi kerinduan kita semua gitu ya. Kita ngelihat teman-teman di sebelah kita tuh kepingin gitu loh, hidup kita bisa jadi berkat juga buat mereka. Jangan kita cuman berharap saya diberkatin sama koditer gitu di tempat ini. Jangan ya teman-teman. Saya percaya kita juga bisa jadi berkat buat koditer. Amin. Jadi kita harus saling gitu loh. Saling. Jangan hanya nunggu nerima. Tapi kita harus saling. Apa sih yang saya bisa kontribusiin? Apa sih yang bisa saya lakukan? Untuk kita jalan sama-sama di tempat ini. Support di tempat ini sama-sama. Oke teman-teman. Oke, boleh. Bebas aja sih musiknya. Bebas aja musiknya. Kita mau lakukan challenge kedua ya teman-teman ya. Kita boleh nanti bikin grup-grup kecil gitu ya. Mungkin biar lebih enak yang cowok sama yang cowok, yang cewek sama yang cewek.